Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin dari Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, tanggal 9 Mei, harinya adalah hari Jumat. Berkesempatan ini menyampaikan beberapa klarifikasi. Yang pertama adalah setelah saya mendapat kiriman dari YouTube, lupa namanya saya, yang jelas di situ ada narasi Kiai Haji Imaduddin sebagai wakil ketua DPP PWI Laskar Sabilillah, dan juga Kiai Ridho Mustafa atau siapa itu sebagai jajaran ketua DPP PWI, di mana pernyataan kedua beliau mengatakan bahwa acara yang telah terjadi di Surabaya, tepatnya di Masjid Keramat Kembang Kuning, tanggal 4 Mei tahun 2025 adalah ilegal. Menurut saya, dan saya hadir di acara itu, pernyataan tersebut keliru. Karena apa? Acara di tanggal 4 Mei ini adalah acaranya konsolidasi dan silaturahmi DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia se-Jawa Timur. Artinya itu keinginan dari teman-teman sahabat-sahabat pengurus daerah dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya terkait pernyataan Kiai Imaduddin yang menyinggung nama saya, di mana di dalam narasinya dia mengatakan bahwa setiap perkataan Kiai Syarifuddin tidak mewakili dan juga bukan representatif daripada PWI Laskar Sabilillah. Itu mohon dipikirkan kembali Kiai Imad, karena bagaimanapun silahkan Kiai Imad tidak mengakui siapa saya saat ini, monggo, tetapi umat masyarakat Indonesia tahu bahwa saya sesuai yang ada di tertera AHU per tahun 2023, saya adalah salah satu pendiri PWI. Selanjutnya, acara yang tanggal 4 Mei itu sudah selesai ketika jelang adzan zuhur. Adapun setelah zuhur itu kemudian teman-teman dari DPD ingin melakukan ramah tamah, ngobrol-ngobrol, penyampaian visi misi ke depan untuk keberlanjutan PWI Laskar Sabilillah. Dan kemudian saya diminta untuk memberikan kata sambut, dan saya menyatakan di lokasi bukan sebagai pengurus PWI dan juga bukan sebagai utusan pengurus pusat PWI, namun keberadaan saya, kehadiran saya diminta oleh teman-teman sahabat-sahabat PWI sebagai salah satu pendiri PWI untuk mencari solusi terkait berita bahwa per tanggal 2 Mei pengurus pusat
PWI sudah membekukan kepemimpinan pengurus wilayah PWI Jawa Timur. Walau kemudian kalau mau jujur, yang namanya organisasi itu memiliki kitab suci, yakni ADART, di mana tertuang di pasal 39 item 2 mengatakan bahwa Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia dapat membekukan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah yang tidak patuh kepada Ketua Umum setelah diberikan 3 kali peringatan tertulis. Dan pada kenyataannya melalui verifikasi dari teman-teman yang hadir dari PWI maupun DPD, yang ada surat peringatannya baru 2 kali. Ini mohon untuk bisa dicatat dan dikaji ulang. Oleh karena itu beberapa DPD yang hadir tersebut kemudian bersepakat meminta agar pimpinan pusat mencabut pembekuan dan mengabsahkan kembali kepemimpinan PWI Jawa Timur kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Jamil Jauhari. Selanjutnya terkait berita yang viral di mana pengurus cabang NU Surabaya, pengurus Ansor Surabaya kemudian menyurati panitia. Ini perlu saya tegaskan di sini bahwa panitia tidak terlibat dengan apa yang saya ucapkan. Lalu perlu saya kasih informasi sedikit bahwa saya itu adalah juga pernah menjadi bagian kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor. Saya pernah menjadi pengurus NU tingkat kecamatan MWJ sebagai Majelis Wakil Cabang. Saya per tahun 2010 sampai dengan 2013 saya juga merupakan wakil ketua pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Tegal, diketahui oleh Haji Musli. Lalu lanjut di kepemimpinan Didi Permana, periode kedua saya juga menjadi wakil ketua plus kepala Rijalul Ansor Kabupaten Tegal. Jadi PC Ansor saya 2 periode. Lalu di masa kepemimpinan Ketua Ansor Wilayah Haji Ikhwanuddin per tahun 2014 itu saya juga sebagai wakil sekretaris. Lalu di masa kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor yakni Haji Yakut Khalil Kaumas, saya merupakan masuk di jajaran lembaga dakwah dan pondok pesantren. Saya juga masih ingat mars daripada GP Ansor. Izinkan, ayah izinkan, itu Mars Banser. Kalau Mars Ansornya adalah darah dan nyawa telah ku berikan, syuhada rebah Allahu Akbar, kini bebas rantai ikatan. Dan seterusnya. Lalu selanjutnya bahwa saya mempersilahkan teman-teman sahabat-sahabat Ansor Surabaya untuk melakukan proses khidmah. Monggo, pengurus NU juga silahkan, monggo, pihak manapun monggo. Kalaulah memang pernyataan saya di acara itu dianggap atau diduga menghina ataupun merendahkan ataupun melakukan pencemaran nama baik. Namun yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah dalam tinjauan pemaparan perspektif ilmu, di mana waktu itu saya menyebut salah satu bagian Al-Quran, yakni surat Luqman ayat 14, anishkurli wali walidayya.
Lalu kemudian saya memberikan permisalan. Sebelum permisalan saya menyampaikan kalaulah di Jawa Timur yang leluhurnya adalah Wali Songo itu kemudian lebih memuliakan Habib Ba'alawi, maka menurut pendapat saya itu adalah berdosa besar dan menyinggung nama sosok Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sekali lagi itu bersifat personal. Saya tidak menyebut institusi, saya tidak menyebut jabatan, saya tidak membawa NU maupun Ansor. Silahkan bisa dikaji kembali, didengarkan kembali penyampaian saya atau pemaparan saya. Tapi ya sebagai warga Indonesia sah-sah saja mau melakukan apapun kepada saya, mau jalur hukum dan seterusnya, menggunakan pasal 310, 311 ataupun 335 saya persilahkan. Wabil khusus kepada yang mulia Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya mempersilahkan yang mulia untuk memperkarakan saya. Monggo itu hak panjenengan. Saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya ucapkan kala itu. Lahir batin saya tidak memiliki jiwa pengecut ataupun penakut. Itu semua saya sampaikan dengan sadar dan itu adalah bagian dari pemahaman saya terkait salah satu isi daripada kitab suci Al-Quran. Baik, sebagai penutup, saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak ada salah, banyak khilaf. Barangkali di pertemuan tanggal 4 Mei, tepatnya di Masjid Keramat, Kembang Kuning, Surabaya, ada lontaran kata-kata, kalimat saya yang mungkin menyinggung ataupun melukai siapapun. Saya memohon maaf lahir dan batin, dan khususnya kepada sahabat-sahabat Ansor Surabaya, tolong bahwa ketua panitia penyelenggara tidak ada kaitannya dengan diri saya. Lalu yang terakhir ini pesan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Saya usianya lebih tua dari panjenengan, saya kelahiran 74, panjenengan kelahiran 76. Saya harap Kiai Imad untuk lebih fokus di kajian ilmiah. Untuk masalah organisasi, mohon maaf Kiai Imad, panjenengan pun pernah dipecat dari jajaran Lembaga Basul Masail PBNU. Artinya apa? Secara ilmu organisasi panjenengan lemah. Tolong hal ini panjenengan sadari, kembalikan jati diri panjenengan, perkuat eksistensi daripada ruh gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana awal saya yang terlibat mendirikan per tanggal 29 Agustus 2023, dideklarasikan 6 Oktober di Cilacap, lalu kemudian Kongres tanggal 12 November, SK berbentuk fisik tanggal 14 November, adalah sebagai apa? Untuk menjaga marwah Wali Songo dan leluhur bangsa Indonesia, sekaligus sebagai wadah untuk memberikan himayah, inayah, perlindungan kepada siapapun, dari ras manapun, dari kelompok manapun, yang satu visi, satu misi, satu pemahaman terkait batalnya nasab Ba'alawi. Sekali lagi, apapun yang terjadi, saya Syarifuddin tetap meyakini bahwa Habib Ba'alawi adalah munqati'un batilun, bukan keturunan baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadza wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.